Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى yang sangat kita hormati, kita muliakan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau untuk berbagi menerang kehidupan. Dan kita hormati, kita muliakan segenap tokoh masyarakat
Yang sangat saya hormati, saya muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Ikhlas. Nur artinya cahaya, ikhlas ya ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin rahimakumullah. Bahagia rasanya di malam 17 Ramadan ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bila dihitung nikmat Allah takkan pernah mampu untuk membilangnya. Tersusun ranting-ranting jadi pena, tersedia lautan jadi tinta, bahkan ditambah lagi takkan sanggup kita menulisnya. Oleh karena itu kita rangkai dalam kalimat yang sangat Allah cintai sebagai tanda syukur kita pada malam hari ini dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya subhanallah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliqul Alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna, karena manusia makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Allah menciptakan kita tidak hanya menciptakan dalam keadaan sempurna, tapi Allah sangat menyayangi kita. Allah sayang betul sama kita. Allah cinta sampai kehadiran kita di muka bumi tidak dibiarkan begitu saja. Allah berikan petunjuk kehidupan, yaitu Al-Qur'an. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita persembahkan salawat dan salam kepada kekasih Allah, manusia terbaik yang pernah ada, suri teladan bagi kita yang Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salatullah salam ala Rasulillah. Sahabat Nabi sesak dadanya seolah-olah terhimpit langit. Sahabat Nabi sesak dadanya seolah-olah terjepit bumi. Kenapa? Saat melihat Rasulullah SAW, nafasnya sudah mulai susah, nafasnya sudah mulai sulit. Saat yang sangat penting itu Bapak Ibu, yang diingat dan disebut oleh Rasulullah SAW adalah obati, 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 obati. Saya belum ada, Bapak Ibu belum lahir, tapi Rasul sudah hidup kita. Begitu rindunya beliau sama kita, sampai nanti di padang mahsyar Rasul siapkan kekuatan dari Allah berupa syafaat untuk umatnya.
Rasul tubuh kita. Rasul ingin berjalan dengan kita di tepi telaga. Telaganya Rasul di dalam Jannatul Firdaus. Haudi, telaga ingin bersama dengan kita. Yang sering disebut oleh Rasul ikhwani. Sekarang ikhwan. Siapa sahabat bilang ya Rasul, bukannya kami ini ikhwan? Bukan. Kalian ashabi, kalian sahabatku. Lalu siapa ikhwan itu ya Rasul yang kau selalu rindukan? Dia tidak pernah hidup denganku, dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah bersamaku, tapi cintanya kepadaku, rindunya kepadaku melebihi daripada cintanya kepada siapapun. Sebagai tanda cinta kasratul dzikri, sering ingat, sering disebut-sebut. Dia rajin betul bersolawat, dia suka benar bersolawat, dia sebut-sebut aku. Karena memang yang menyebut dan memuliakan Rasul bukan kita saja, bahkan Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan salawat itu dengan saling dari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin tawassalna bismillah wa kulli mujahidin. Coba bapak-bapaknya, ayo bapak-bapak saja, ibu-ibu nanti dulu, yuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bila kita ingat Allah, hidup susah jadi mudah. Tapi bila ingat dunia, hidup mudah jadi susah. Lagunya ini. Bila kita ingat Allah, hidup susah jadi mudah. Hari-hari penuh indah, akhirnya masuk surga. Ibu-ibu, soal ibu-ibu ini kalah kompak sama bapak-bapak. Bukannya pakai apa tadi ini? Ya, sama-sama ibu-ibu mulai. Ala Insyaallah itu namanya selamat ibu ya. Masya Allah. Masuk ke dalam ibu salawatannya. Allah
Bulan Ramadan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran bukan sembarang bacaan. Al-Quran bukan sembarang kalam. Al-Quran bukan sembarang tulisan. Allah menyebutnya ahsanul hadits. Al-Quran sebaik-baik perkataan. Tamasyiru min hujurul ladina yashra'uhu. Al-Quran bukan sekedar bacaan biasa. Bergetar kulit mereka bila dengar Al-Quran. Bergetar. Wa qulubuhum, bergetar hati mereka. Thumma taninu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu bukan sembarang kalam, tapi sebaik-baik kalamullah, sebaik-baik perkataan ahsanul hadis. Apabila itu perkataan terdengar oleh manusia, tamasyiru wujuhul ladzina yashra'uhu. Bergetar kulit mereka. Kenapa? Takut kepada Allah. Bergetar hati mereka. Kenapa? Takjub kepada Allah. Summa taliqu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Sampai kulitnya tenang, hatinya tenteram, dengan menyebut dan berzikir kepada Allah. Makanya pantas bila kita ingat-ingat bagaimana Al-Quran turun sebagai sebuah momentum agar kita makin hari makin jatuh cinta sama Al-Quran. Dari sisi keautentikan Al-Quran, dari sisi isi kandungan Al-Quran, Allah sudah sebut. Kalau Bapak Ibu pernah ambil S1 buat skripsi mengantarnya, selalu ada kata-kata. Kami sadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, maka kami harapkan kritik konstruktif agar makin baik. Tapi Al-Quran, mau S1, mau S2, mau disertasi S3, mau tinggal apapun selalu mantap, sangat berharap sunnah karena dia sadar tidak sempurna. Tapi Al-Quran begitu buka lembaran demi lembaran dan lembaran awal setelah Al-Fatihah, kita akan temukan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam dzalikal kitabu la raiba fihi
kitab ini tiap huruf, tiap kalimat, tiap ayat, tiap surat, bahkan keseluruhan, la raiba fihi, tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dijamin Bapak Ibu hadirin. Makanya Al-Quran kalau salah sedikit, para penghafal Al-Quran sudah tahu ini ada pelecehan, ini ada keliruan, ini ada salah cetak, cepat diperbaiki. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan jaga itu Al-Quran. Allahu Akbar. Berbeda dengan kitab-kitab lain. Kitab lain bisa ditukar sesuka hatinya pakai bahasa manapun, bahkan bisa ditukar dengan bahasa lisan. Al-Quran tak boleh. Al-Quran mesti dijaga menggunakan bahasa Arab, karena Allah turunkan dalam bahasa Arab. Diterjemahkan boleh bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Mandarin boleh, diterjemahkan. Makanya dari proses awal Al-Quran diturunkan bukan perkara asal turun, tidak. Rasulullah SAW berkisah, Rasul hidup di tengah-tengah kehidupan jahiliyah. Rasul coba untuk menghindarkan dirinya dari segala perkara kejahiliahan. Beliau bermusnah menyendiri, mensucikan diri di satu gua namanya Gua Hira. Bapak Ibu kalau sudah pernah ke sana, Allahu Akbar. Naik Jabal Nur, naiknya. Lalu nanti lihat ke sebalik bukit. Di situ ada batu, lewat celah sempit masuk ke dalamnya. Lalu ada gua yang tidak terlalu besar. Di situ Rasulullah SAW menyendiri sampai satu malam didatangi oleh malaikat Jibril. Sembari malaikat Jibril menenangkan diri, perintahkan ke Nabi, Iqra, bacalah. Nabi pada saat itu umi tak pandai membaca. Sebab kalau Nabi pandai membaca, pinter bermajas, tentu orang kafir tidak akan percaya yang dikatakan Muhammad ini. Tapi Nabi dijaga oleh Allah, sehingga Nabi waktu itu menjawab, Ma'ana biqari, saya tidak pandai membaca. Didekat oleh malaikat. Iqra, Ma'ana biqari, saya tak pandai membaca. Dekat lagi oleh malaikat. Iqra, baru Rasulullah bisa baca. Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, ayat pertama kali yang Allah turunkan bacaan. Karena memang dengan membaca kita tambah ilmu. Membaca tanda surah Al-Quran, tanda sirih al-taqamah menjadi guru. Dengan membaca kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dalam keadaan bayi, dan peraturan kerajaan siapa yang melahirkan anak laki-laki dibunuh, sehingga oleh bapaknya diantar ke tengah hutan. Begitu dewasa dia mencari Tuhan. Siapa sesungguhnya yang menciptakan saya? Siapa? Melihat kayu-kayu yang besar, mungkinkah kayu ini? Oh, tak mungkin. Kenapa? Ada yang lebih terang. Pada malam hari muncul bulan, mungkinkah bulan ini? Oh, tak mungkin. Ada yang lebih terang ketika bulan hilang, itu matahari. Mungkinkah matahari ini? Tidak. Sampai akhirnya Allah yang mengenalkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada seluruh Nabi siapa Allah yang sesungguhnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah. Dari proses membaca. Pengetahuan itu dimulai dengan membaca.
belajar sepanjang masa. Ya, orang beriman ini salah satu senjatanya dari sekian banyak senjata orang beriman adalah membaca. Tapi yang dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah memberikan sinyal, bacalah dengan nama Tuhan. Kalau kita membaca dengan nama Tuhan, maknanya perintah juga bahwa yang dibaca lebih mulia dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu apa? Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran sebelum membaca apapun. Jangan kebalik-balik. Sebelum baca Quran dulu. Sebelum anak kita belajar matematika, baca Quran dulu, belajar Quran dulu. Oleh karenanya kita punya kewajiban terhadap Al-Quran itu yang pertama mempelajarinya. Karena kalau tak mempelajari sulit untuk membaca. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an. Ustaz, saya sudah terlanjur tua, Ustaz. Ada yang datang ke rumah saya tak pandai baca Al-Qur'an, dan Ustaz yang umurnya sudah 50 tahun. Belajar dari Iqra. Malu saya Ustaz, kalau mau datang sendiri, tidak usah bawa anak. Datang ke Ustaz belajar. Rugi Bapak Ibu, orang yang tidak pandai membaca Al-Quran rugi. Kenapa? Karena setiap huruf membaca Al-Quran mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang membaca Al-Quran, maka Allah turunkan malaikat-malaikat bersamanya. Ya. Jadi kita betul orang yang mau beriman pandai baca Al-Quran dan tidak pandai baca Al-Quran. Yang pertama, mempelajarinya. Apa yang dipelajari? Membacanya. Pelajari cara bacanya. Pelajari makna-maknanya. Pelajari syariat-syariat hukumnya. Pelajari petunjuknya sehingga kita bisa jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Satu, pelajari. Yang kedua, setelah mempelajari Al-Quran, membacanya. Warattil Qur'an tartila. Bacalah Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian dengan tartil, tidak harus pandai qori ya. Qori qiraat ya. Harus pandai betul seperti itu cara baca. Dan baca. Saya biasa Bapak Ibu sekalian kalau baca Al-Quran lebih enak. Murattal tartil. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak aja bacanya. Baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka lamina ala siratim mustaqim. Baca. Apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu tadarus dengan malaikat Jibril. Rasul baca malaikat Jibril menyimak. Kenapa? Karena setiap huruf Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan itu bisa mengganjar 10 hingga 700 kenikmatan menurut kemuliaan. Luar biasa baca Al-Quran itu. Saya terbata-bata baca Al-Quran, Ustaz. Baca aja sering-sering, nanti lama-lama lancar. Dulu saya waktu pertama kali belajar naik sepeda, Ustaz, itu jauh-jauh itu, lecet-lecet kakinya, kebentur kepalanya, tapi tak peduli. Pokoknya kita ontel terusin sepeda. Akhirnya sekarang sampai 4 jam saya bisa naik sepeda. Al-Quran makin sering dibaca, makin dibiasakan membacanya. Pagi, sore, siang, malam usahakan membaca Al-Quran sehingga feeling kita ini hidup terhadap Al-Quran. Bila perlu darah-darah kita ini seolah-olah bertuliskan Al-Quran karena tiap hari kita membaca Al-Quran. 2, membacanya. 3, menerjemahkannya. Yang dimaksud menerjemahkan bukan kita menerjemahkan, baca terjemahkan ini. Ya, kita punya kapasitas untuk terjemahkan, kita baca terjemahkan.
mahkota surga lebih dulu. Dia udah punya itu mahkota surga, masya Allah. Dan berikutnya mengamalkannya. Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu hidayah, cahaya nur, penerang kehidupan. Kita akan menikmati Al-Quran sebagai mukjizat bahkan ketika kita mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir mendakwakannya. Sampaikan kebenaran Al-Quran kepada siapapun. Dan tak ada satu kitab yang lebih sempurna dibandingkan dengan Al-Quran. Orang jamaah, ini kalimat sempurna. Tak ada kalimat yang lebih sempurna. Itu yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk kita pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan surat Yunus ayat 57. Betapa hebatnya fungsi Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Luar biasa ya Allah. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran terbaik dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudan, petunjuk. Apa itu petunjuk? Obor di tengah malam, peta di tengah hutan belantara, kompas di tengah samudera. Itu petunjuk. Sehebat-hebatnya petualang, dia berjalan malam hari tanpa obor, kemungkinan besar akan terpleset dan jatuh. Sehebat-hebatnya petualang masuk ke dalam hutan, tapi tidak punya peta, tanda-tanda akan tersesat. Sehebat-hebatnya nahkoda kapal masuk ke tengah samudera tanpa kompas, alamat dia akan tenggelam. Ini pentingnya petunjuk. Warahmah, Al-Quran adalah kasih sayang Allah. Setiap huruf kita baca, setiap kalimat kita baca, setiap ayat kita baca, ngalir kasih sayang Allah kepada kita. Oleh sebab itu Allah sebutkan, katakan olehmu dengan keutamaan dari Allah berupa Al-Quran yang diturunkan, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Seolah Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah keutamaan yang aku berikan kepada kalian dan kasih sayang yang aku turunkan kepada kalian. Falyafrahu, bersenang-senanglah kalian, bahagialah kalian. Wahai manusia, bahagialah dengan adanya Al-Quran. Kenapa? Khairun mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik dari segalanya. Suara Ustaz ini Pak, saya dengar cerita itu. Pak, Bu, Al-Quran itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari segala. Makanya Pak Ibu mau mempersentuhan malam ini saya
Saya punya salah satu binaan. Setelah paham dengan Al-Quran, dia lapor Ustaz, luar biasa nih Al-Quran. Setiap persoalan hidup saya, bahkan saya dengan kejam, ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mengadu, ya Allah, begitu berat persoalan hidup ini, ya Allah, berikan petunjuk kepada hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pecah itu, pokoknya dia buka, mana yang terbuka itu yang dibaca. Dia baca terus. Kalau satu ayat dibaca, baca artinya rasanya belum ketemu solusinya, dia baca ayat yang kedua, baca artinya lagi belum dapat solusinya, dia baca yang ketiga, baca artinya belum juga ketemu solusinya, baca yang keempat, terus dan dia bilang sama saya, Ustaz, setiap saya punya persoalan hidup pasti ketemu masalahnya di dalam Al-Quran. Akan dalami surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, tadi sudah saya baca. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Sungguhlah datang kepada kalian pelajaran terbaik dari Tuhan kalian. Bahkan soal teknologi ada ayat nama surat namanya Al-Hadid. Apa namanya? Artinya apa? Besi. Artinya adalah besi. Saya pernah membahas ini dengan salah satu sahabat saya, Ustaz Tommy. Beliau dalami berdasarkan ilmu-ilmu geografis, ilmu-ilmu astronomis, luar biasa beliau membahasnya. Besi namanya Al-Hadid dalam Al-Quran. Kemudian orang yang suka menggunakan kata basi, besi itu bahasa apa? Basi. Di luar besi yang keras itu kurang awas Pak. Ada daerah namanya padang besi. Dimulai dari titik 0 ke titik 0 di sana itu padang besi. Bintang utara, bintang barat dibahas oleh beliau namanya padang besi. Orang kita ini juga suka menggunakan kata-kata basi untuk berbagai macam istilah. Kalau makanan itu sudah lewat namanya makanan basi, itu bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam istilah kita sering disebutkan basi panah, betul enggak? Basi panah itu apa? Basi panah, basi panah. Akhirnya dari kajian Ustaz Tommy ini beliau katakan dari Al-Quran dihubungkan dengan sifat-sifat kehidupan manusia akan kita temukan karakter-karakter umumnya, sehingga orang awam itu diibaratkan bagaikan basi, Pak. Basi itu kabeh atau enggak? Jadi kalau bahasa orang awam, orang lokal itu bisul, sebab memang karakternya basi. Basi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bengkok dibiarkan terus akan tambah bengkok, tak akan pernah lurus. Maka dia harus meluruskannya. Kalau mau meluruskan besi, jangan dipaksa Bapak Ibu sekalian. Kalau dipaksa, nah itu lawan. Nah mau dipaksa, dibilai-bilai, diangin-angin sedikit, diangin-angin sedikit, diangin-angin, diangin-angin terus, diangin, jadi semangat, Allah semangat dan karunia. Itu namanya Bang. Beliau ambil dari surat Al-Hadid, luar biasa. Apapun ilmunya ada di dalam Al-Quran. Makanya anak-anak kita sebelum belajar apapun kita mulai dengan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Mau alih sejarah belajar Al-Quran. Saya ingat betul guru madrasah alias saya itu guru
fisika Bapak Ibu sekalian. Tapi setiap beliau mau mengajarkan pelajaran fisika pasti mencatat ayat terlebih dahulu di papan tulis. Ibu-ibu yang jadi guru, jadi dosen, cari ayat yang di dalam Al-Quran, semuanya akan ketemu. Karena Al-Quran pelajaran terbaik dari Allah. Wa shifa'un lima fis sudur. Penyakit hati ini banyak. Mulai dari hamun itu gelisah, naik sedikit jadi khaufun. Khauf itu artinya khawatirnya bersangat. Sampai yang paling parah syirkun. Apa itu syirkun, Bu? Syirik. Mendoakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya ada di dalam Al-Quran. Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Ibnu Mas'ud, kalau saya hatinya gelisah, apa yang harus saya lakukan? Wudu. Kalau sudah wudu masih gelisah, apa yang harus saya lakukan? Sholat 2 rakaat. Kalau sudah sholat 2 rakaat hatiku masih gelisah, apa yang harus aku lakukan? Bacalah Al-Quran. Lalu nanti kalau saya sudah baca Al-Quran ternyata masih gelisah hati saya, apa yang harus saya lakukan? Wahai Ibnu Mas'ud, apa jawaban beliau? Mintalah kepada Allah, ya Allah, jadi kalau hati di bacaan Al-Quran tidak membaik, itu disebut hati tidak berfungsi, sudah parah. Makanya setiap orang yang sakit ke rumah Ustaz, ini malam ini saya jatah cuma 2 saja, ternyata tak lelah. Kemarin coba 5 pasien, 6 pasien, ya Allah, terasa capeknya Bapak sekalian. Malam ini saya jatah 2 saja, yang berikutnya besok gantian saya bilang. Itu semuanya pasti saya bacakan Al-Quran, paling tidak Al-Fatihah. Apapun penyakitnya, apapun masalahnya, yang sakit jantung, paru-paru, kepalanya nggak sembuh-sembuh, ya, yang sampai kulitnya kopengan, gatal-gatal, sampai borokan kepalanya, semuanya saya awali dengan terapi Al-Quran. Karena Al-Quran hasanul hadis, sebaik-baik perkataan dari Allah. Kalau di dalam surat Yunus ayat 57 Allah hanya sebut wa shifa'un lima fis sudur, tapi dalam surat Bani Israil, surat Al-Isra ayat 80-an Allah sebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah obat. Asyifa tidak lagi disebut asyifa lima fis sudur, umum. Penyakit apa saja insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Teman saya sudah menangani kasus HIV. Alhamdulillah sampai negatif ibu sekalian. Ada dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Kanker mengecil, dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Makanya ketika PSBB COVID-19 ini disampaikan sudah habis, saya buat status di YouTube, bukan di YouTube, di Facebook. Apa kata saya? Bagi orang beriman gak usah khawatir. Kenapa? Ternyata corona itu obatnya imunitas tubuh. Betul Bu? Obat corona apa? Imunitas tubuh kita. Semakin kuat imunitas tubuh kita, insya Allah semakin aman dari corona. Maka bagi umat Islam membaca Al-Quran itu meningkat berkali lipat imunitas tubuhnya. Allah sebutkan dalam surat Yunus 5:8, "Falyafrahu", kalian senang sama Al-Quran, nikmati itu Al-Quran. Ketika kau menikmati Al-Quran, ketika kau senang dengan Al-Quran, maka ada kelenjar endorfin di dalam diri kita yang memproduksi endorfin di dalam saraf tubuh dan darah kita. Kalau endorfin yang terproduksi